ketika ada orang Indonesia yang meremehkan pencak silat itu sendiri, sedangkan pencak silat adalah asli dari Indonesia. Bagaimana menurut Hanif? Berbangga dengan budaya kita sendiri. Budaya kita loh, Indonesia ya, harus kita kembangkan gitu kan, bukan diremehkan. Itulah itu mungkin oknum-oknum yang mereka tidak tahu mengenal silat, makanya saya akan bukakan di sini supaya mereka tahu apa pencak silat itu. Jadi jangan yang anggap sepele lah anak-anak silat selalu berantem di luar. Contoh lah salah satu heroik atlet yang dibegal anak P1 ya, sama anak PD ada Joko Tole ya. sama satu lagi yang nyelamatin bom di Bandung, SPI yang sekarang atlet pelatih. Oh iya. Seorang atlet pencak silat kalau disalurkan positif untuk menolong, dia meski dia terluka tapi lihat kesatria dia membela kebenaran bukan kesombongan. Itu yang harus kalian pahami. Itulah bela diri ya. Nah itu untuk digunakan untuk kebaikan. Jadi Ada niatan tidak ikut MMA? halo channelnya Mas Denny lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Jadi di sini kembali lagi ya sama Hanifan Yeka. Sorry ya guys, lagi pilek. Lagi flu Hanif. Tapi demi pencak silat oke lah ayo. Jadi Hanif akan memberikan motivasi di sini ya. Iya. Saya Lanjutan dari part 1 berarti ya. Lanjutan part 1 karena udah kepanjangan kita kemarin ya. Iya, hampir 24 menit lebih ya. Kalau dibahas lagi tambah panjang aja. Nanti Iya. teman-teman jenuh. Di sini Jenuh. kita akan buat part 2-nya ya. Mungkin nggak tahu kalau ada part 3-nya, kalau ada pertanyaan teman lagi nanti ya. Di sini ya. Saya senang sama motivasi yang Hanif kemarin ya. Yang ada Hanif membuat caption di Instagramnya itu tahun berapa ya? 19 Juli 2016. 2016. Sebelum PON. Yang isinya Remehkanlah diriku sekarang, suatu saat intinya kalian akan menjabat tangan saya. Jadi Akan intinya itu ingin merebut tangan saya. kalian boleh meremehkan diriku, tapi suatu saat nanti kalian akan memperebutkan tanganku gitu ya. Ya, seperti itulah. Itu ya intinya. Jadi ini adalah motivasi dari Hanif ya, yang dimana intinya ya, percayalah apa yang kalian ucapkan itu insya Allah akan menjadi kenyataan selagi kalian yakin ya. Yakin yang pasti berusaha deh ya. Iya, Jangan cuman omong kosong aja. Kalau cuman ngomong doang ya siapapun bisa. Nihil. Jadi ucapan dan usaha itu serta doa ya, harus imbang. Biarkan doa dan takdir bertarung di atas langit. Iya, Asik, mantap. asik. Jadi usaha maksimal, nanti tinggal Tuhan aja yang tentunya. Pasrah. Insya Allah hasilnya positif. Amin ya Allah. Jadi di sini deh, yang pengen kita bahas adalah bagaimana menurut Hanif ya. Kita ini kan pencak silat lah, orang Betul. pencak silat ya. Ketika ada orang Indonesia loh ini ya, orang Indonesia yang meremehkan pencak silat itu sendiri, sedangkan pencak silat adalah asli dari Indonesia. Bagaimana menurut Hanif? Lucu nggak? Boleh gak saya ketawa? Boleh. Jadi di sini kita jangan terlalu serius. Jadi gini ya. Kalau bukan kalian ya, kalau mereka yang mengerti pencak silat itu ada kaitannya dengan NKRI. NKRI. Semua harga diri, semua perjuangan para pahlawan kita yang harus teruskan, berbangga dengan budaya kita sendiri. Budaya kita loh, Indonesia ya, harus kita kembangkan gitu kan, bukan diremehkan. Itulah itu mungkin oknum-oknum yang mereka tidak tahu mengenal silat, makanya saya akan bukakan di sini supaya mereka tahu apa pencak silat itu. Tapi di sisi lain juga ada loh yang Bapak Presiden Dunia Pencak Silat, Bapak Edi M. Napra juga bilang di video di YouTube, kadang pencak silat itu pertama disebut kampungan. Ketika berlatih silat dari rumah pakai kaos biasa, hanya ke tempat latihan saja pakai kaos. Nah itu harus mindset yang dirubah supaya bagaimana caranya adik-adik kita bangga dengan memakai baju silat. Sama halnya dengan memakai baju merah putih SD gitu kan, merah putih kan. Itu kita harus tanamkan, kita harus terapkan. Karena apa?
Kalau tidak kita, siapa lagi? Kita sudah berjuang loh, Bapak EDM Nalapraya sudah berjuang, tokoh-tokoh lain dan pemerintah sudah berjuang loh demi pencak silat supaya diakui di UNESCO kemarin. UNESCO ya udah diakui malah sekarang deh. Iya, bahkan dia memperjuangkan pencak silat itu 55 negara loh beliau. Jadi itu hal yang sangat luar biasa buat saya. Saya saja belum tentu bisa seperti itu. Meski saya sudah juara Asian Games, saya belum tentu bisa seperti itu. Jadi dari sini saya akan merasa sangat bangga ketika saya berpakaian yang ada namanya pencak silat. Jadi suatu kebanggaan sebenarnya. Itu adalah rohnya Indonesia. Dan saya juga deh ya, kalau di Palembang ya, mungkin hampir setiap hari yang saya pakai itu celana silat terus. Saya mau kemana-mana tuh malah seneng, nggak tahu nyaman kalau pakai celana silat. Pakai baju silat tuh nyaman karena apa? Ke mall aja, saya pernah ke mall. Pakai pangsi, kaos, pencak silat, saya tidak malu. Aku malah sering kok. Malah kita bangga lah gitu. Bangga aja karena ada pencak silatnya itu loh. Jadi kita harus bisa memahami, jangan hanya dilihat covernya saja. Sama saja kita memahami agama, tidak hanya di covernya saja. Kita harus tahu hadisnya. Kita harus tahu di Al-Quran bagaimana. Sama pencak silat juga, itu adalah roh di negara kita, roh untuk pendirian kita. Pencak silat dengan suatu agama itu akan menyambung. Jadi karena pencak silat cuma tidak diajarkan bela dirinya saja ya. Iya. Ada kerohanian deh. Nah, kerohaniannya itu kita harus diresapi, olah rasa, olah pikir, baru kita digerakkan dengan hal yang positif. Jadi menurut saya ya biarkan saja yang berstatement bahwa pencak silat kampungan atau apa tadi meremehkan. Jangan salah loh, pendekar-pendekar di pencak silat khususnya ya buhun-buhun itu dia tidak berani menampakkan diri. Ketika dia sekali menampakkan diri jangan harap, karena ya saya harus diakui karena di pencak silat itu banyak yang tidak terduganya. Bukan mistis ya, banyak tidak terduga. Karena apa? Orang-orang dulu itu lebih meresapi loh di pencak silat daripada kita. Saya mengakui saya belum bisa meresapi teknik dasar pencak silat yang sesungguhnya, tapi orang-orang dulu tuh hebat loh. Saya harus katakan hebat. Ya contoh kecil lah, aktor sekarang kayak Kang Yayan, Kang Cecep, itu loh keindahannya tuh ada banget gitu. Apalagi orang-orang seniornya beliau gitu kan, senior yang lebih tua lagi, mungkin sangat lebih indah. Saya aja sampai kebingungan bagaimana cara melatihnya. Jadi banyaklah yang harus kita gali dari pencak silat. Kalau bisa menjadi kurikulum apa boleh buat. Harus itu. Jadi saya tuh pengen memang pencak silat tuh udah menjadi wajib di sekolah-sekolah kalau bisa seperti itu kan. Amin, itu hanya cita-cita lah. Semoga diaminkan. Sebenarnya kalau di pelajaran memang sudah ada di olahraga udah ada, cuman sudah ada. Kadang belum ke dalamnya itu, belum kalau bahasa agamanya belum ke hadisnya gitu kan. Jadi ya pencak silat itu sangat dalam. Namanya juga bela diri. Kita tuh bukan hanya membela dengan manusia, bagaimana kalian membela diri di hadapan Allah ketika kalian sudah meninggal di alam kubur. Itu yang harus kalian pikirkan. Betul sekali. Dan menurut saya deh ya, kalau orang sih kalau dia nggak seneng sama pencak silat tapi seneng dengan bela diri lain, itu nggak masalah, hak tidak dia. Masalah hak. Tapi jangan sampai mengucilkan gitu ya. Nah itu. Kita juga tidak menganggap kalau pencak silat itu yang paling hebat, tidak. Tapi kita tidak meremehkan orang lain juga gitu. Bela diri lain semuanya bagus. Tapi balik lagi ke individunya ya. Jadi nggak mesti pencak silat tuh orang-orangnya bagus semua. Ya jadi balik-balik ke orangnya juga. Siapa yang berlatih sih? Siapa yang berperan di sana? Pasti semua bela diri bagus kok. Iya, jadi kalau ketika ada orang-orang pencak silat yang membilang bela diri lain diremehkan atau dikucilkan, berarti mereka tidak mengenal arti kata pencak dan silat dan agama. Itu yang harus diresapi oleh kita. Saya aja nggak berani meremehkan olahraga lain. Karena apa, nilai-nilai pencak silat saya belum full apa yang saya dapatkan. Saya tidak berani meremehkan orang lain, saya tidak berani untuk berstatement tentang orang lain. Yang saya harus lakukan adalah bagaimana pencak silat itu indah di mata orang lain, bermanfaat di mata orang lain. Itu yang sangat bermanfaat. Jadi kita menerapkan kebaikan kepada orang lain. Kita tunjukkan kita itu pencak silat. Oh ya teh, ya nggak apa-apa, iklan bentar. Jadi teman-teman tadi ada iklan dulu ya. Jadi sampai mana kita tadi? Sampai pencak silat dan bela diri ya. Bela diri. Jadi kita juga di sisi lain pada zaman Nabi juga
sudah belajar membela diri, membela agama. Jadi tidak hanya membela diri, membela agama, membela kebenaran. Jadi selagi kita benar, bukan berarti zamannya Nabi dulu langsung bisa berperang gitu kan? Belajar dulu deh. belajar dulu. Pak, siap. Iklan lagi. Jadi ada iklan lagi tadi. Ingat nggak tadi bahasan kita? Tadi dari orang-orang yang sombong pencaksilat. Oh, Jadi kalau menurut saya sih, ya apa ya, percuma belajar pencaksilat. Kalian ingin menyembuhkan diri, membuktikan, dan ingin disebut, kalau bahasa Sunda tuh pangjagona hebat gitu ya. di jalanan, gitu kan, atau di mana ya. Nggak usah kalian nggak usah nganggap itu pencaksilat lah, karena pencaksilat itu diutamakan kita menjaga diri kita. Silaturahmi, ya. Selain silaturahmi, kita menjaga diri kita, menjaga agama kita, menjaga ibadah kita. Bagaimana kita menyikapi hal-hal yang harus kita bisa sebisa mungkin kita tahan dengan kekuatan iman kita lah, gitu kan, supaya tidak terjadi bahaya juga kalau udah anak-anak pencaksilat meledak gitu kan. Tapi nggak ada ruginya, nggak ada untungnya kalau kita bertarung di suatu jalanan. Nah, oke deh. Ngomong tarung jalanan ya. Apalagi sudah menyangkut tarung jalanan, kecuali kita membela keluarga, membela perguruan tercinta, membela negara gitu kan. Ya wes, Berantem lah bahasanya sampai dia. mati pun juga ya wes lah Ya wes gitu lah. kan. Tapi kalau untuk kita membuktikan bertarung di jalanan, sekarang berpikir pakai logika aja. Bertarung di jalanan, siapa yang ke rumah sakit, siapa yang ke polisi? Menang kalahnya ada untung nggak? Gak ada untung, sama-sama untung, apalagi ke kuburan. Ayo, sekarang prestasi, duit dapat, gaji dapat, fasilitas negara dapat, fasilitas daerah dapat, tanggung jawab dapat. Di situ makna kehidupan yang kita akan lakukan. Dan orang lain mengenal hal positif, bukan hal negatif. Gak ada sekarang petarung jalanan yang jadi sukses, kecuali dia larinya Preman. bukan, Premanisme ya. dialihkannya ke mix martial art, Oh. MMA. Itulah tempat mengekspresikan kalian. Namanya juga mix, semua bela diri ada. Makanya itu bela diri, MMA itu salah satu pertarungan orang-orang hebat Lengkap juga. lah, lengkap ya. Lengkap, ada gulat, ada pencaksilat, ada karate, ada taekwondo gitu kan, ada wushu gitu kan, ada shaolin gitu kan. Jadi itulah tempat penyaluran untuk lebih positif ya. Yang lebih brutal lah kalau bilang. Nah gitu, belum tentu juga anak-anak silat, anak-anak taekwondo atau yang lain bisa masuk ke MMA. Itu butuh nyali juga yang kuat. Yang pasti semua tuh bertarung hebat pada porsinya, hebat pada peraturannya masing-masing. Nah, jawaban cakep itu. Ya gini kan, misalkan kita petarung atlet pencaksilat, pada saat kita bertarung di taekwondo belum tentu kita menyesuaikan gitu. Tapi kalau kita dilatih dalam berapa bulan bisa deh ya menyesuaikan ya. Bisa menyesuaikan. Tapi Karena misalkan pada sesuai porsinya. hari tersebut besok kita tarung ke taekwondo, ke karate ya, kita belum tentu bisa menyesuaikan. Ke MMA gitu kan. Apalagi MMA. Apalagi MMA gitu. Dan begitu juga MMA satu hari disuruh tanding ke silat belum tentu bisa juga Iya. menang gitu ya. Tapi yang pada intinya sebenarnya bagus dan mungkin pertarungan yang lengkap MMA gitu deh. Ya karena di situ percampuran semua bela diri, membuktikan jati diri kita siapa. Daripada gitu. di jalanan. Ya levelnya rendah lah kalau kata saya. Kalau adek disuruh tarung jalanan mau nggak berantem? Ini misalkan, kecuali beda ya kalau kita ada yang ngajak berantem ya. Beda lagi lah apalah itu. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang Sengaja ngajak berantem gitu. Ya udah, persiapkan materai 6.000, kesepakatan mau sampai mana, kan itu gentleman. Nah, jadi misalkan gini ya, menurut Hanif ya, lebih enak di berantem jalan atau di pertandingan kalau by one? Lah, yang gelanggang lah dapat uang kali. Bener nggak? Dapat uang, dapat perhatian dari pemerintah, kebanggaan orang tua. Di jalanan paling yang bangganya juga orang-orang yang satu pemikiran. Menang kalah nggak ada untung ya. Nggak ada rumah sakit, kuburan. Dia bonyok, kita ngobatin. Iya. Bisa penjara juga gitu. Iya. Kita kalah, kita yang ngobatin diri sendiri. Iya. Orang kabur ada. Jadi kalau di istilah perguruan Hanif itu
batur usik angges kalau masalah bertarung. Batur aja belum usik kita udah beres. Jadi jangan anggap sepele lah anak-anak silat selalu berantem di luar. Contoh lah salah satu heroik atlet yang dibegal. Pernah post Mas Denny? Iya. Ada ini tuh pernah post. Pesate. Anak P1 ya? Iya. Sama anak PD ada. Yang bukan PD ini yang baju hijau. Asal Jawa Timur, bukan. Joko Tole. Ya. Sama satu lagi yang nyelamatin bom di Bandung. Siapa sih teh? Sapei yang sekarang atlet pelatih. Oh iya. Seorang atlet pencak silat kalau disalurkan positif untuk menolong, dia meski dia terluka tapi lihat kesatria dia membela kebenaran, bukan kesombongan. Itu yang harus kalian pahami. Itulah bela kebenaran. diri ya. Nah, itu untuk digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau ada yang nantang kepada saya, Masalah efektif nggak efektifnya itu kalau ada yang nantang berarti kan itu sudah menyangkut harga diri. Kecuali kalau ada masalah di jalan, contoh seperti kita bergeseran mobil atau motor, kita lah yang saling mengalah. Yang mungkin satu sama lain. Walaupun orang mau nodong ya kasih aja lo duit. Kecuali kalau dia ngelunjak gitu ya. Iya, bisa jadi. Kalau kita ada duit ya kasih aja dulu. Saya gitu. pernah punya senior. Menghindari lah gitu deh. Punya senior dibegal. Ada. Dia tuh cuma pakai kunci motor. Dicetrek 2 orang dan kebanyakan cetrek ke lehernya, tas sama ke matanya. Maksudnya dia melawannya itu dengan kunci motor. Kunci motor, truk, terus cepat aja udah beres, dia nggak ada biasa aja naik motor. Jadi itulah digunakan hal yang positif untuk menjaga diri, karena pada zaman Nabi juga kan menjaga dirinya sangat kuat, apalagi tentang agama. Kalaupun masalah berantem ya hindarin saja lah gitu. Iya, kalau nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat tuh nggak usah lah itu. Yang utamanya sih untuk harga diri, keluarga dan negara lah. Itu utamakan. Baik, kalau mau berantem ada tempatnya lah yang berprestasi berantemnya gitu. Iya. Jadi kalau ada orang-orang ngajak berantem ya udah, yuk di sini tempatnya, ini kertas perjanjian materai 6.000-nya. Kita berdua dan tanda kesepakatan polisi. Udah beres gitu kan. Tidak akan diajak ke pengadilan. Orangnya pasti kayak gitu. Kalau aku sih seneng aja kalau ada yang ngajak barbar gitu. Hanif ini orangnya barbar loh. Ini seneng kalau diajak kayak gitu tuh, makanya seneng sama Hanif tuh barbar dia. Kayak main PUBG barbar. Ya tapi tadi selagi kita bisa hindarkan ya. Ya hindarin. Hindarkan. Jadi membela diri, membela agama, membela keluarga, membela kehidupan bangsa itu. Senior kita sepuh kita, bagaimana caranya pencak silat ada di dunia gitu kan. Sekarang dengan orang Indonesia sendiri, kalau bisa sampai ke planet luar gitu. belum ada itu. Kalau ada sampai sana disebarkannya deh ya. Tapi kalau ada juga pasti mau mereka. Jadi kejuaraannya antar planet nanti. Ngeri juga. Bukan olimpiade lagi. Nah, jadi harus bisa direm lah kita tentang, kadang malum lah manusia itu punya kelebihan, kekurangan, punya hilaf gitu kan. Tapi ketika kita satu kali hilaf, jangan sampai ada kita untuk merasa jadi manusia, jangan pernah merasa diri pintar dan jangan pernah merasa membodohkan orang lain, apalagi pembodohan terhadap orang lain. Di pencak silat nggak ada ajaran seperti itu. Kalau orang-orang awam, nah kita harus diajak, coba, apalagi fans kita, coba ajak ke perguruan ini, coba deh kalian main ke perguruan ini seperti apa, coba deh ke perguruan ini seperti apa. Jadi dia bisa menilai kita yang arahkan gitu. Kita juga sama banyak belajar, kita tidak merasa hebat, malah kita merasa kurang. Apa yang harus cari supaya apa, kita dapat ilmunya, dapat sarinya, itu enak buat kehidupan kita. Kita bisa menyebarkan satu persatu pada fans kita, netizen kita, kepada adik-adik didik terutamanya gitu kan. Itu luar biasa. Jadi pada netizen itu suatu hal yang kebaikan ya deh. Nah itu dia. Jadi bermanfaat. Jadi jangan sampai kita membodohi orang jadinya dosa. Dosa jariah percuma. Akan nanti dosanya setiap hari ditanggung. Kita berat loh. Kita aja yang misalkan melakukan sehari-hari menurut kita positif, tapi menurut agama kita sudah salah. Betul. Ada dosa yang kita tidak tahu ya, makanya dari itulah kita harus bisa mengerem diri, berpasrah kepada Allah gitu, berpasrah pada Tuhannya masing-masing gitu kan. Jangan sampai kita ada dalam posisi takabur. Jangan sampai kalau manusia sudah dalam posisi takabur, innalillahi wa inna ilaihi raji'un dah. Entah harus bagaimana gitu. Tahu lagi ya. Iya. Oke ya, jadi kita lanjut pembahasan. Lanjut gaspol.
Aku pengen nanya nih sama Hanif nih. Ada niatan tidak ikut MMA? Jadi kan MMA menurut kata Hanif tadi kan bela diri yang paling lengkap lah, ya bergengsi lah deh ya. Ada niatan nggak? Nanti ganteng aku hilang dong. Ganteng. Hidung guys, ini mahal-mahal hidung udah diciptain orang tua. Harus kepukul penyok nanti bahaya. Ini masih nyaman di zona silat ya? Oh, saya sih lebih bangga di zona nyamannya pencaksilat. Masih banyak PR, bukan saya berarti tidak mau. Karena syaratnya menjadi MMA itu berarti 2 kali lipat pergabungan antara bela diri lain. Jadi kita harus benar-benar menguasai semua. Banyak mempelajari nih ya. Nah itu, silat aja belum beres saya gitu kan. Jadi Hanif merasa masih kurang pantas gitu Saya ya? kurang pantas untuk di MMA ya. Kalau untuk bersilaturahmi dengan atlet MMA luar biasa. Kalau mau belajar ya, Belajar kita ya belajar nggak masalah nggak ada ya. masalah. Untuk basic kita ke pencaksilat ambil positifnya. Positif. Tohnya orang Thailand aja pakai Muay Thai di silat bisa juara. Iya, Orang Thailand kan? Iya, apalagi begitu juga orang silat Muay Thai bisa juara juga. bisa juara. Oh. Salah satunya siapa? Temala kan ya? Keren teh, keren. Ngeri malah nih. Iya benar. Jadi ada saling menguntungkan. Itulah bela diri yang tadi kita sebut. Pada dasarnya semuanya sama sih. Tendangan itu kadang orang tuh pencaksilat kok seperti taekwondo kok seperti silat misalkan ya. Sebenarnya sama aja sih tendangan. Sebetulnya pukulan. pencaksilat itu jangan salah. Seninya beda-beda di seluruh Indonesia. Coba datengin nama kalian satu-satu Gih kalau ada niat ya. PSHT, Taji Malela, PD, SMI, Perisai Diri, Asad. Belum ada yang di kampung-kampung yang kita belum dijelajahi. Itu seninya luar biasa, apalagi yang buhun gitu kan. Seninya Jadi banyak suatu hal yang belum kita ketahui sebenarnya. Iya. Makanya kadang saya tuh datang ke perguruan deh ya. Kadang ini masih banyak ilmu saya tuh masih jauh sekali gitu kan. Gitu. Sama masih jauh, sangat jauh harus. Jadi sebenarnya saya tuh bangga sih misalkan datang ke ini, malah kita tuh disambut seneng deh. Iya. Berarti orang tuh menghargai kita kan, menghargai. Jadi kita belajar silat tuh dengan hal-hal yang positif. Bukan kalau kita datang ke suatu tempat orang itu tuh benci sama kita kan. Nah, itu salah. Jadi Jangan lebih baik jangan sampai. Dimanapun kita orang tuh seneng ada kita gitu kan. Misalkan Hanif, wah ada Hanif gitu kan. Orang seneng kalau ada Hanif gitu. Itu satu hal yang positif ya. Iya, sangat positif. Jadi kalau ingin tahu tentang sejarah banyak kok sekarang buku-buku pencaksilat dijual di mana-mana. Jangan jadi mempelajari pencaksilat itu jangan dari satu pintu. Pintu lain. Untuk Pelajari, dalami gitu ya. dikembangkan. Jadi seperti kata saya, jangan menilai suatu itu hanya dari luar saja. Masuk, dalamin gitu ya. Betul. Kalau memang menurut kalian jelek ya udah tinggalkan, nggak mesti kalian menghujatnya gitu. Nah, betul. Cukup Lebih baik tinggalkan aja deh. tinggalkan dan diam. Cukup tahu aja. Tahu saja. Ya mungkin beralih lagi ke tempat yang lain nyaman nggak? Iya, jangan sampai mengungkap aib-aib yang jelek gitu kan. Tohnya kita di agama juga tidak boleh mengumbar aib orang lain, apalagi aib sendiri aja jangan dibongkar, apalagi aib orang lain gitu kan. Ya itulah, jadi pencaksilat bela diri itu ada maknanya dengan agama. Jadi kita harus pelajari. Bukan saya di sini dengan ada Indonesia benar, tapi apa boleh buat mengingatkan hal Mungkin apa yang kita salah, mungkin apa yang ada kita ucapkan salah, boleh dikoreksi deh ya. Betul. Dikasih masukan kita, tapi mengkritiknya itu yang baik lah, positif, yang bijak. Jangan kalian mengkritik tapi menghujat, menjatuhkan gitu kan. Tapi ketika ada orang menghujat, nanti dia akan dapat balasannya. Iya. Itulah istilahnya Allah itu adil, Tuhan itu adil gitu. Kita menghujat salah satu seorang sekian detik itu atau sekian hari itu sekian tahun, Pertanggungjawabkan ya. boleh pertanggungjawab, Ada balasannya. ada balasannya entah dari keluarganya. Sekecil apapun itu ya. Iya. Jadi ya hati-hatilah. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai lah terjadi. Jangan Ada sampai. ini pertanyaan terakhir ya. Bukan pertanyaan sih, minta tips ala Hanif, ya kan? Mungkin teman-teman ya penasaran sih apa aja langkah-langkah dari Hanif supaya bisa menjadi juara, biar jadi motivasi bagi adik-adik yang baru belajar gitu kan, mungkin yang baru pemula lah, mungkin kalau udah senior nggak usah diajarin lagi lah ya deh ya. Mungkin tips langkah-langkah dari Hanif, apakah latihan atau
bertapa di Gunung Puaku gitu. Wes, buset. Tak, tak, tak.